Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada subuh yang cerah ini kita masih diberi nikmat, kesempatan, kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin dan uswatun hasanah. Hadirin dan hadirat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh yang ke-13 ini saya akan menyampaikan tentang 4 golongan yang dirindukan surga. Kalau kita melihat angka 13 ini, ya, itu kalau menurut orang-orang kafir itu angka keramat, angka sial. Tapi bagi kita orang beriman tidak ada istilah angka sial. Justru 13 itu angka yang keberuntungan, karena 13 itu 1 tambah 3 sama dengan 4. Jadi 4 golongan yang dirindukan surga. Kita lihat 4 kaki seekor binatang, 4 roda gerobak, itu berarti angka 4 itu angka keberuntungan. Walaupun masih ada yang menegatifkan angka 4 itu, makanya di hotel-hotel itu saya lihat tidak ada kamar 4 dan kamar 13. Ya, itu karena kepercayaan yang keliru. Surga yang ditunjukkan ini sebenarnya kita sebagai orang beriman itu bukan dirindukan surga tapi merindukan surga. Ya, beda antara merindukan dan dirindukan. Biasanya orang yang dirindukan itu lebih bahagia daripada orang yang merindukan. Karena orang yang merindukan itu biasanya hatinya gelisah, ya. Tapi ada istilahnya benci tapi rindu, ya. Dan biasa pernah ada film namanya Surga yang Dirindukan, tapi wanita tidak suka judulnya itu, karena yang dirindukan maksudnya di sini adalah perempuan yang dimadu, ya, perempuan yang dimadu itu merindukan surga yang dirindukan, ya. Dan surga yang saya maksud di sini bukan surga dunia dan tapi surga akhirat, karena ada surga dunia, ada surga akhirat. Kalau surga dunia itu surganya orang-orang kafir, ya. Kalau surganya akhirat itu surganya orang-orang beriman. Makanya di dalam hadis itu dikatakan ad-dunya sijnul lil kafir, ad-dunya jannatul lil kafir wa sijnul lil mu'min, ya. Artinya dunia ini surganya orang kafir, sementara penjaranya orang beriman. Jadi dunia ini untuk orang kafir itu surga, artinya tidak ada larangan, bebas, hidup bebas, tidak ada aturan, ya, semaunya. Nanti di akhirat baru dia kembali ke neraka, ya. Sementara kita orang beriman itu penuh aturan, ya, seperti penjara, ada perintah dan larangan yang harus kita jalankan, ya. Makanya beda surganya orang beriman dan surganya orang kafir, ya. Adapun surga yang merindukan, ya, ada 4 golongan. Yang pertama itu adalah taliyul Quran, ya. Dalam bahasa Arabnya dikatakan al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar, ya. Rindu ini
surga ini merindukan kepada 4 golongan. Yang pertama taliul Quran, ya membaca Quran. Ya, dalam membaca Quran itu ada 4 membaca, dan ini harus kita bisa kuasai kalau bisa. Pertama, membaca dengan benar sesuai makhraj dan tajwidnya. Ya, karena kita di sini diajarkan tahsin ya oleh Dr. Jamal setiap bulan sekali, maka kita harus pelajari itu, karena kalau salah membaca makhraj dalam Quran itu bisa berbeda artinya antara panjang dan pendeknya. Umpamanya di dalam Quran itu surah Al-Kafirun, kalau kita baca Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, saya tidak menyembah apa yang kamu sembah. Tapi kalau kita tidak panjangkan lamnya, nah itu berarti saya pasti menyembah apa yang kamu sembah. Nah, ini sudah musyrik, karena hanya beda mat panjang. Seperti juga la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tapi kalau lamnya dipendekkan itu berarti saya pasti la ilaha illallah, la ilaha illallah, pasti Tuhan ada selainnya, pasti ada Tuhan selainnya, la ilaha illallah. Nah, itu karena la dipendekkan berarti pasti mestinya la ilaha illallah. Ya, jadi itu harus kita seperti alhamdulillah dengan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah itu pujian, alhamdulillah itu kebinasaan. Jadi hati-hati dalam membaca Al-Quran. Makanya di dalam Quran itu dikatakan allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bihi wa kafar bihi fa ulaika humul khasirun. Ya, artinya kitab Al-Quran ini kami berikan kepada orang-orang yang membacanya dengan sebenar-benarnya. Ya, mereka itulah yang beriman kepada Al-Quran, percaya kepada Quran. Tapi siapa yang ingkar, pasti akan merugi. Ya. Itu membaca pertama. Membaca yang kedua adalah memahami ya apa yang dibaca. Karena kalau kita dapat surat dari umpamanya dari orang tua, ya, lalu kita tidak paham maksudnya, dan di situ maksudnya orang tua sudah sakarat, ya harap cepat pulang. Karena kita tidak tahu arti surat itu, ya hanya kita tahu baca, maka kita tidak datangi orang tua tersebut. Makanya itu perlu kita pelajari juga artinya, ya pemahaman dari apa yang dikandung Al-Quran. Dalam Quran dikatakan afala yatadabbaruna Al-Quran, mengapa mereka tidak mau menelaah, meneliti, mempelajari, memahami Al-Quran itu, ya. Walau kana min indi ghairillah, ya. Kalau selain dari Allah Quran itu lawajadu fihi ikhtilafan katsiran, pasti akan banyak pertentangan, banyak kekeliruan, banyak macam perbedaan-perbedaan, sehingga timbul diskusi yang sangat besar. Ya, umpamanya dalam pemerintahan ini bukan Quran yang dijalankan, nah itulah banyak sekali terjadi penyimpangan, penyelewengan. Padahal Allah sudah mengatakan inil hukmu illa lillah, hukum yang harus dijalankan di atas bumi ini adalah hukum Allah. Kalau tidak, ya cari bumi selain buminya Allah, karena buminya ini bumi Allah. Jadi jangan cari hukum selain hukum Allah. Kalau hukum selain Allah itu apa hukmul jahiliyah ya bagun? Apakah hukum yang dijalankan itu adalah hukum jahiliyah, hukum orang-orang bodoh, hukum orang-orang kafir? Waman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, fa ulaika humul fasiqun, fa ulaika humuz zalimun. Ya, yang tidak menjalankan hukum Allah itulah orang kafir, keluar dari Islam. Itulah orang fasik yang rusak di dalam Islam. Ulaika humuz zalimun, yang zalim.
beraniaya terhadap rakyat dan seterusnya. Nah, itu yang kedua, ya, kemudian yang ketiga, berusaha menghafalnya. Ya, kalaupun kita sudah tua karena tidak mampu lagi menghafal karena otak sudah buntu, ya umpamanya, maka sebaiknya anak kita suruh atau cucu kita untuk menghafalnya, karena itu akan menjadi yang memberikan mahkota, ya, kepada kedua orang tuanya nanti di akhirat. Nah, wa inna lahu lahafizun, kata Allah dalam Quran itu, sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Ya, hafiz itu juga bisa berarti menghafal. Menghafal itu berarti juga menjaga. Ya, jadi makanya di dalam ayat ini dikatakan wa inna. Inna itu jamak, artinya kami. Kami itu berarti Allah, termasuk malaikat, termasuk orang-orang yang hafiz, ya, Al-Quran. Ya, jadi itu yang keempat, membacanya itu untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Quran ini adalah petunjuk, juga pedoman, ya. Hudan linnas. Dia adalah petunjuk bagi semua manusia secara umum, tetapi juga secara khusus hudan lil muttaqin. Ya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ini kita harus ikuti petunjuk. Ya, kalau tidak, ya celaka. Karena Rasulullah mengatakan, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Ada dua yang aku tinggalkan padamu, bila kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati, yaitu Al-Quran dan sunnahku, ya, sunnah Rasul. Kemudian golongan yang dirindukan kedua, golongan kedua yang dirindukan surga itu adalah hafizul lisan. Nah, hafizul lisan ini menjaga lidah. Memang lidah tak bertulang, ya, sehingga mudah mengeluarkan kata-kata, ya. Ada lagunya itu, memang lidah tak bertulang, ya, sehingga keluar kata-kata yang sangat mudah untuk menyakiti hati, ya, seseorang. Karena di dalam pepatah dikatakan, al-kalamu tamfudu mala yamfudu mala tamfudul ibrah. Pembicaraan itu, ya, bisa menusuk, ya, hati yang tidak bisa ditusuk oleh jarum. Jadi hati-hati dalam berkata-kata, karena kata-kata itu bisa membawa maut, kematian, ya. Dalam istilah pepatah, hari mulutmu hari maumu. Ya, pernah itu ada cowok dengan cewek, ya, itu bertengkar hanya gara-gara mulut. Si cewek mengatakan kepada cowoknya, burungmu itu kecil sekali, marah sekali. Akhirnya dibunuh dan itu ceweknya karena tersinggung dengan kata-kata. Makanya itu kita harus berhati-hati dalam berkata-kata, ya, karena di dalam hadis dikatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ya, falyakul khairan aw liyasmut. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, ya, hendaknya lah dia berkata baik atau diam. Jadi di sini ada 3 macam perkataan. Pertama, perkataan buruk, ya, itu dosa. Yang kedua, perkataan baik, itu berpahala. Tapi di tengah-tengahnya diam, ya, tidak berpahala dan tidak berdosa. Tapi kalau niatnya supaya tidak berdosa, itu berarti berpahala. Ya, seperti kalau ada seperti sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mengapa orang yang mengeluarkan nafsunya, yaitu untuk istrinya itu berpahala? Ya, lalu Rasulullah bertanya, kalau engkau alirkan nafsumu kepada selain istrimu yang haram, apakah itu berdosa? Iya, berdosa. Berarti sebaliknya, kalau kamu lampiaskan nafsumu kepada yang halal, itu berarti berpahala.
Jadi dalam berkata-kata ini kita harus berhati-hati, karena di dalam pepatah juga dikatakan salamatul insan salamatul insan fi hifzil lisan. Ya, artinya keselamatan seseorang itu adalah tergantung menjaga lidahnya. Ya, jadi hati-hati dalam berkata-kata. Kalau tidak bisa berkata baik, kalau tidak ada manfaatnya, diam saja. Itu lebih baik daripada berkata buruk. Ya, juga di dalam hadis dikatakan al-muslimu man salimal muslimuna bil lisanihi wa yadihi. Artinya seorang muslim yang beragama Islam itu artinya kalau orang Islam yang lain selamat dari menjaga lidah dan tangannya. Jadi lidahnya ini dijaga, karena lidah ini ada yang masuk, ada yang keluar, yaitu mulut. Kalau mulut yang keluar itu namanya qaul, kala, ya, kul, ya kul makanlah. Tapi ada yang masuk itu makanan, kul. Jadi bedanya antara kaf dengan qaf. Jadi kalau makanlah kul, ya, kalau berkatalah, ucapkanlah kul huwallahu ahad, kul wasrab, makanlah dan minumlah. Jadi yang pertama dalam berkata-kata itu harus kita jaga lisan, jangan sampai kita berdusta. Ya, berdusta itu berkata yang tidak sesuai dengan ada yang di dalam hati, atau tidak sesuai dengan perbuatan, atau tidak sesuai dengan kenyataan. Ya. Makanya di dalam hadis dikatakan iyyakum wal kadzib. Ya, hendaknya kamu jauhi yang namanya dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena bohong atau dusta itu membawa kepada kedurhakaan atau dosa. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan dosa itu mengajak kepada surga. Ya, kebalikannya alaikum bisidq. Hendaklah engkau berkata benar. Fa innas sidqa yahdi ilal bir. Ya, mengajak kepada kebaikan. Wa innal bir yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu mengajak kepada surga. Kemudian jangan mencela, karena bisa saja yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Ya, la yaskharu qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa' asa ayyakunna khairam minhunna. Jangan mencela satu kaum kepada kaum yang lain, karena mungkin saja yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Begitu juga sesama perempuan, jangan saling mencela, karena mungkin saja yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Kemudian jangan bergunjing atau bergibah. Wala yaktab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ya. Jangan kamu menggibah. Kan menggibah itu artinya berbicara keburukan sesama, tetapi tidak disenangi orang yang dibicarakan tersebut dengan maksud untuk menjatuhkan atau menjelek-jelekan atau menyebarkan keburukannya. Tapi kalau mengkritik itu beda, tidak masuk ghibah di dalamnya, karena mengkritik itu artinya membangun, memperbaiki. Jadi tidak boleh diamkan itu keburukan tanpa ada kritikan, ya, harus atau dilaporkan kepada polisi. Ini jangan disalahartikan bahwa itu adalah ghibah. Ya, jadi tidak boleh berghibah, mencela, berdusta, ya, kemudian tidak boleh memfitnah. Nah, itu ada 4, ya, dan itu maksimalnya. Ya, selebihnya itu boleh saja yang buruk-buruk, ya. Karena fitnah itu asyaddu minal qatl, ya, lebih kejam daripada pembunuhan, yaitu menuduh tanpa ya kebenaran, ya, menuduh yang buruk tapi sebenarnya dia baik. Nah, kemudian golongan yang ketiga yaitu mut'imul ji'an, ya, memberi makan orang yang kelaparan, ya. Karena orang dalam hadis dikatakan barang siapa yang tidur di malam hari
dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya dalam keadaan lapar sehingga tidak bisa tidur, lalu dia tahu bahwa ada tetangganya kelaparan, maka tidak bisa dikatakan beriman sepenuhnya. Ya, jadi hendaknya kita memperhatikan orang yang lapar, ya, tidak boleh kita biarkan orang kelaparan, ya, jangan sampai. Jadi yang kedua itu orang yang berbuka puasa, ya, karena memang di dalam hadis dikatakan mampat terasa iman, nah, karena magfiratan li dzunubihi wa aikun minan nar wa kana lahu ajrun misla ajrihi min ghairi ayyakusa min ajrihi syai'un. Ya, orang yang memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, nah, itu mendapatkan 3 keberuntungan. Pertama, diampuni dosanya. Yang kedua, dibebaskan dari api neraka. Yang ketiga, mendapat pahala dari pahala orang yang diberi buka puasa tanpa mengurangi pahala orang yang diberi buka puasa. Ya, jadi itu orang yang berbuka, orang yang kelaparan, dan orang miskin, ya, karena kalau tidak, nah itu calon penghuni neraka. Karena dikatakan di dalam ayat, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka? Kalau mereka berkata, lam nakun minal musallin, kami tidak termasuk orang yang salat, walam nakun nut'imul miskin, dan kami tidak memberi makan orang miskin. Yang terakhir itu adalah anak yatim, ya, harus kita perhatikan, tidak boleh kita biarkan, ya. Dalam ayat dikatakan ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama, yaitu orang yang membiarkan anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, ya. Jadi dalam hadis itu kalau kita mau masuk surga dengan selamat, nah itu ada 4 kata Rasulullah: aksus salam, sebarkan salam. Yang kedua, wasilul harham, ya, sambung silaturahmi. Yang ketiga, wa'atimut ta'am, beri makan. Apalagi ini tiap hari Jumat, ya, itu ada Jumat berkah, ya, beruntunglah orang yang suka memberi makan, ya, wa'atimut ta'am, karena masuk surga tanpa hitung-hitungan, karena dengan selamat, ya. Kemudian wasallu billail wan nasu niyam, ya, salat di malam hari ketika manusia sedang tidur, ya, kamu pasti masuk surga dengan selamat. Jadi ada 4 golongan juga yang bisa masuk surga dengan selamat. Pertama, sebarkan salam. Yang kedua, sambung silaturahmi. Yang ketiga, beri makan. Kemudian yang keempat, salat di malam hari sementara orang sedang tidur nyenyak, ya. Makanya itu, dan beribadah itu jangan ada niat selain karena Allah. Nah, karena di dalam Quran dikatakan innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami beri makan ini hanya karena betul-betul untuk mendapatkan ridhonya Allah. Jadi bukan mau dibilang, mau dipuji, mau disanjung, ya, supaya dibilang dermawan, orang baik, ya, calon penghuni surga. Tidak, tapi karena Allah. Lalu ridhukum jazaan wala syukura. Kami tidak mengharapkan balasan dari kamu dari selain Allah, ya. Kami tidak juga mengharapkan ucapan terima kasih. Kami hanya mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, as-shaimin fi syahri Ramadan, yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ya, termasuk kita ini orang-orang yang dirindukan surga, karena orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu ada satu pintu namanya Ar-Rayyan. Nah, itu khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Maka nanti akan dipanggil orang-orang yang berpuasa itu pada hari akhirat kiamat
hai kaum yang berpuasa, mana kalian? Masuklah. Setelah masuk semua orang berpuasa, tidak boleh masuk selain orang yang berpuasa. Setelah semua masuk orang berpuasa, pintu ditutup. Pintu surga yang namanya Ar-Rayyan ditutup, tidak ada lagi yang masuk. Kalau sudah masuk semua orang yang berpuasa. Makanya puasa ini kita dilatih ya 4 hal. Pertama, dilatih kedisiplinan ya, karena disiplin waktu ya. Dan kalau kita sahur ya, setelah fajar itu tidak boleh lagi makan. Itu artinya disiplin. Kalau tiba waktu buka, jangan ditunda. Nah, itu juga disiplin waktu. Nah, tinggalkan makan dan minum mulai dari fajar sampai terbenam matahari, dan berhubungan suami istri di siang hari. Makanya di dalam Quran itu kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi tsumma atimmus syiyama ila lail. Ya. Juga di dalam Al-Quran la tazal ummati bi khairin ma ajlul iftar wa akharus sahur. Ya. Rasulullah berkata, ya, termasuk senantiasa dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka dan mentakhirkan sahur. Dan perlu diketahui kalau sahur itu agak terlambat, ya itu masih sah puasanya, karena dalam kaidah usul itu dikatakan al aslu makan ala makana, ya. Jadi malam itu masih termasuk malam, ya. Tapi kalau berbuka sebelum waktunya atau 1 menit sebelum azan, itu batal puasanya karena dia masih termasuk siang, ya, dari hari sampai malam. Jadi nanti terbenam matahari, baru itu masuk malam, jadi batal puasanya. Jadi jangan sampai, karena saya lihat yayasan ini beda-beda, beda 1 menit, 2 menit. Lebih baik kita terlambat 1 menit daripada cepat 1 menit. Karena kalau cepat 1 menit, batal puasanya karena hanya 1 menit saja sebelum buka. Nah, tapi kalau lewat sedikit, tidak apa-apa. Lebih bagus lagi kalau tepat. Tapi carilah jam yang tepat. Ya, itu. Kemudian melatih puasa untuk beribadah dengan ikhlas. Ya, jadi puasa ini mengandung kita ikhlas. Karena orang berpuasa itu tidak ada niatnya selain karena Allah. Makanya dia tinggalkan itu makan minumnya untuk mendapatkan pahala karena Allah. Nah, Rasulullah mengatakan asyamu la riya afih. Jadi puasa itu tidak ada riya, ya, bukan untuk dilihat, dipuji dan disanjung, tapi betul-betul karena Allah. Ya, ya. Wa ana ujibih, dan saya sendiri yang akan memberinya pahala. Ya da utamahu ta'amahu wa syarabahu min ajli. Ya, dia meninggalkan makan dan minumnya betul-betul karena aku, hanya untukku. Maka itu betul-betul penuh keikhlasan. Alaika bis-shaum fa innahu mahdun, kata Rasulullah. Ya, bersegeralah untuk puasa, ya, karena sesungguhnya puasa itu kemurnian, ya, betul-betul ikhlas karena Allah semata-mata. Kemudian yang ketiga, berlatih jujur, ya, berlatih jujur. Jadi tidak ada orang puasa itu diam-diam makan sembunyi-sembunyi lalu dia mengatakan saya puasa. Tidak ada seperti itu. Makanya dia jujur. Kalau dia betul-betul puasa, ya puasa. Tidak mengatakan saya puasa, tetapi sesungguhnya dia tidak puasa. Tidak ada seperti itu. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, ya, di dalam hadis dikatakan asyamu junnatun ma la yuhdifuhu kila wa bima yahdifuhu kala yaksibu au gibatun. Puasa adalah perisai selama yang berpuasa itu tidak merusaknya. Ada yang bertanya, dengan apa merusaknya? Beliau menjawab, dusta dan ghibah. Ya, jadi jangan kita rusak puasa kita itu hanya karena dusta, ya. Bukan batal puasanya, artinya hilang pahalanya, ya. Walaupun puasanya sah, tapi tidak ada pahalanya, ya. Malam yada qala zur wal amal bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syaraba. Barang siapa yang tidak mampu meninggalkan perbuatan kotor,
perbuatan cabul dan perbuatan dan perkataan dusta dan sia-sia, maka Allah tidak butuh puasanya orang yang seperti itu. Ya, dengan meninggalkan makan dan minumnya. Nah, makanya Imam Al-Ghazali itu membagi 3 orang yang berpuasa. Ada puasa umum, ya, ada puasa khusus, dan ada puasa khususul khusus, yang lebih khusus. Ya, kalau tadi itu yang pertama, itu puasa sia-sia. Ya, itu bahasa ini la yajidu min syiyamihi illa juwal atas. Banyak orang berpuasa tapi tidak ada yang didapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Yang kedua, puasa khusus, yaitu meninggalkan makan minum dan hubungan suami istri dan perkataan dan perbuatan dosa. Dan yang lebih khusus lagi, juga meninggalkan pikiran kotor, hati yang berdosa seperti ria, ya, ujub, takabur, dengki, iri dan lain sebagainya. Itu berlatih jujur, berlatih juga disiplin, berlatih untuk ikhlas, berlatih juga untuk sabar. Ya, karena di dalam hadis dikatakan as-sabru sabrun was-sabru nisful iman. Ya, jadi as-sawmu nisful as-sawmu nisful sabri was-sabru nisful iman. Nah, jadi sabar itu setengah dari puasa itu setengah dari sabar, dan sabar itu setengah dari iman, ya. Dan juga dikatakan dalam hadis wa huwa sahrus sabri was-sabru sawabuhul al-jannah. Ya. Sabar itu di bulan puasa dinamakan bulan kesabaran, dan kesabaran itu adalah balasannya surga. Nah, menurut Ali bin Abi Thalib itu sabar itu ada 3 macam. Pertama, sabar dalam menjalankan perintah. Yang kedua, sabar di dalam meninggalkan larangan. Yang ketiga, sabar di dalam menghadapi berbagai cobaan, ujian dan musibah, seperti menahan lapar dan haus. Ya, inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf, karena dia ini sudah tidak tahan untuk tinggal di masjid, maka ada yang saudara yang keluar sebelum selesai. Dan apa-apa, karena kita juga menghormati orang yang keluar. Jadi bukan menghormati orang yang yang berbicara. Ya, jadi ada namanya menghormati orang yang mendesak untuk kepentingannya. Nah, tidak apa-apa. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.